Ya, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Aja Channel semua, sebetulnya saya hampir tidak pernah nih memulai live di malam hari di lewat jam 8. Ini apalagi udah setengah 9 malam. Tapi karena ada tayangan yang menarik, perlu saya kabarkan kepada sahabat Aja Channel semua. Ini tentu kita semua tahu sekali, kenal sekali dengan Karni Ilyas. Ya, tempo hari di ILC masih ada di televisi, itu selalu ditunggu-tunggu tayangannya sampai 3 jam, 4 jam, ya, sampai tengah malam, sampai lewat hari. Tapi kemudian sempat ditutup, muncul lagi sekarang, dan sampai Karni Ilyas sendiri bikin Karni Ilyas Club, akun channel YouTube-nya. Nah, dan sama berbobotnya. Orang-orang hebat, isi dialognya luar biasa, mencerdaskan gitu ya. Hanya kali ini, makanya saya ingin segera menyampaikan, kali ini tayangannya kok yang paling tidak berbobot lah dibandingkan tayangan-tayangan sebelumnya. Ya, apa isinya ini? Jadi judul di thumbnailnya, baru kali ini episode Karni Ilyas Club tak berbobot. Isinya mereka sedang saling makan antara Noel dan Eko Kuntadi. Saling makan itu bukan makan bareng ya, saling mencengkeram, saling beradu pendapat, berdebat, tapi apa ya, kontennya hampir tidak bisa kita cerna. Nyaris tidak ada yang bisa kita tangkap selain saling permusuhan, yang pernah jadi kawan kemudian jadi lawan, saling menegasikan, tapi tanpa poin-poin, tanpa konten yang kemudian bisa mencerahkan kita. Ya, kita nanti akan sambungkan dengan kabar lain yang bisa dikaitkan dengan persoalan ini. Sekarang kita langsung saja kita tonton ya, Karni Ilyas Club tayangan. Saya lupa judul di merekanya apa ya, debat panas banget gitu ya, kalau nggak salah judul di Karni Ilyas Clubnya. Karena ini baru tayang sekitar 1 jam yang laluan. Jadi sahabat Aja Channel bisa melihat di sini, bisa melihat di sumbernya langsung ya. Yang pasti kita akan fokus pada perdebatan. Jadi di menit ke-1 sampai ke mungkin 5-7 menit nanti kita lihat itu prolog, masih banyak prolog dari Pak Karni Ilyas. Nah, kita langsung masuk pada acara yang mulai saling serangnya. Gitu ya. Oke, ini saya nggak ngerti juga kok Karni Ilyas menayangkan ini gitu, karena ya kita tahu, saya kira ini tidak mencerahkan. Ya udahlah, kita tonton saja ya. Ya, jadi nggak signifikan. Yang kedua, ya signifikasi kan bukan Anda yang ngitung, tapi publik. Yang kedua, Anda bilang selama 2 tahun dukung Ganjar. Saya setuju sama pertanyaan Pak Karni. Lalu kemarin dukung Ganjar, alasan Anda apa? Apakah dengar nggak gini, biar nggak blow on gini, biar nggak blow on pertanyaannya. Jelas jawaban saya, karena menolak gagasan 3 periode. Ingat nggak itu kata? Nah bedanya kelompok mereka ini dukung Ganjar tapi dukung juga 3 periode. Siapa yang mendukung 3 periode? Bos, dukung Ganjar, yang dukung Ganjar. Ngelihat bos, ada jejak digital. Tunjukin siapa yang. Nah, kita lihat ya. Ini mulai saling bongkar aib ini, mulai saling bongkar rahasia. Jadi dipertanyakan bahwa apa alasan siapa Noel 2 tahun yang lalu memilih Ganjar Pranowo, ya bikin Ganjar mania. Alasannya karena tidak ingin Jokowi 3 periode. Mulai apa hubungannya? Kata si Eko ya. Apa hubungannya, kan kalau memang tidak mau 3 periode, kenapa harus Ganjar? Kan bisa Anies, bisa Prabowo. Kemudian dikaitkanlah si siapa Noel ini membalikan ke si Eko. Ya, seperti kubunya Eko yang mendukung 3 periode. Jadi, mana buktinya? Lah, kayak nggak tahu aja. Ya, kita tahu mereka sekubu asalnya ya. Jadi, apa yang disampaikan Noel tentang Eko tentu itu sebuah bisa dikatakan, diasumsikan dengan sangat kuat, itu menjadi sebuah fakta bahwa Eko Kuntadi sejatinya
dia mengikut gitu apa yang disuruh oleh pemesannya. Ada yang bilang kakak pembina. Jadi ketika gaungkan 3 periode ya ikut menggaungkan. Noel menolak. Di titik perdebatan itulah kita melihat kedua orang ini ya sejatinya tidak berisi. Kita saksikan lagi ya. Dukung 3 periode. Saya pertama teriak tidak sepakat 3 periode karena itu dukung Ganjar dan konsisten. Kenapa saya dukung Ganjar? Karena saya tahu ketika mau ngambil keputusan, saya pikirin secara matang. Ini orang yang tepat, gagasannya bagus, rekam jejaknya bagus. Mana gagasannya? Kasih tahu saya mana gagasannya. Loh, Anda nggak belajar. Belajar apa? Kemarin aja soal stunting. Gagasan yang mana? Coba cari berita. Gagasan yang nyari Google jawab aja. Enggak. Mana gagasannya? Bukan. Udah jawab dulu gagasan yang mana? Bukan. Udah jawaban dulu gagasan yang mana? Diam Udah jawab dulu. Diam dulu. Jawab dulu gagasannya mana? Nggak bisa diam. Gagasannya mana dulu? Lo mau dijawab? Noel, saya kasih tahu ya. Ini bicara gagasan sampai ujung akhir acara kalau terus-menerus begini nggak beres-beres ya. Mana gagasannya? Bukan begitu. Iya gagasannya mana? Iya bukan. Jadi yang disampaikan oleh seorang Noel, kenapa dia meninggalkan Ganjar Pranowo, karena dirasa dalam 2 tahun itu tidak memunculkan gagasan. Nah kemudian akhirnya sekarang kan dukung Prabowo ya Noel. Ditanyalah sama si Eko ini, terus gagasan Prabowo apa? Noel nggak jawab, malah membalikan lagi, gagasannya Ganjar apa? Ya, kita lihat barusannya, akhirnya tidak ada pertanyaan yang terjawab. Coba kalau nanyanya ke pendukung Anies, gagasan Anies apa? Wah itu akan diterangkan dengan sangat jelas, sangat clear. Karena Anies Baswedan membangun Jakarta melalui gagasan, diturunkan kepada narasi, kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah karya. Faktanya apa, datanya apa, hasilnya apa, DKI Jakarta. Clear, selesai, jelas. Tapi nanti kita simak gagasan Anies untuk Indonesia apa. Ini sebetulnya belum resmi ya tentu, karena gagasan itu kan biasa diproduksi oleh orang-orang yang biasa berpikir, kemudian ahlinya luar biasanya Pak Anies ya, bukan hanya jago berpikir, tapi jago mengimplementasikan hasil pikirannya menjadi sebuah karya. Tapi kita kembali dulu ke sini nih. Nggak beres-beres ini ngomong gagasan. Jangan-jangan gagasan itu apa juga nggak ngerti. Bahwa itu adalah sekumpulan pikiran, ide-ide. Stunting. Itu satu hal yang di sekarang Jawa Tengah jadi percontohan. Bukan stunting semakin blow on lo. Stunting itu program nasional, bukan gagasannya Ganjar. Ketika direalisir dalam program kerja itu butuh gagasan. Nanti lo diketahui publik lo. Adil makmur. Jadi yang dimaksud oleh Eko gagasannya Ganjar Pranowo itu adalah penyelesaian kondisi stunting di Jawa Tengah. Padahal stunting itu adalah program nasional. Masih ingat ya sahabat Channel semua yang kemarin dibahas juga oleh Ibu Mega untuk mencegah stunting itu. Ya kurang lebih lah ya, sebagai rakyat kita menangkap salah satunya jangan terlalu sering ke pengajian. Aneh. Kita lanjutkan dulu ya. Enggak program nasional. Stand up komedi begini nih lucu. Saya tanya, itu program nasional ditaruh ke daerah-daerah, diimplementasikan oleh kepala daerah. Anda dukung Prabowo, gagasan Prabowo mana? Berapa? Gagasan Prabowo apa? Mau tahu? Saya tanya Anda. Gagasan Prabowo apa? Lo nanya apa? Iya nanya. Gagasannya apa? Lo. Gagasannya apa? Kamu bertanya. Gagasannya apa? Iya. Bos. Dibalikan juga oleh Eko. Terus Prabowo gagasannya apa? Prabowo gagasannya apa? Noel jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi ini bukan sebuah diskusi yang sehat saya kira, karena isinya adalah saling mencela, saling terkam, saling cakar, saling makan. Tapi nggak jelas juga makanannya apa, karena tidak berisi juga itu makanan. Gitu ya. Aduh. Enggak. Lo juga nggak tahu apa itu gagasan. Gagasan jawab itu malu karena gini. Gue sedang bicara dengan stand up comedy, jadi nggak penting ngomong gagasan. Sekarang gagasan Prabowo apa yang ini menurut ngobrol Anda? dengan stand up comedy, pertama diajak ngomong hal ideologis nggak bisa.
diajak ngomong gagasan nggak ngerti, diajak tentang nilai nggak ngerti, ngomong demokrasi juga, makanya udah stand up komedi aja, udah ngomong stand up komedi aja. Enggak. Itu lebih terhormat. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Kita bantu kalian, gue bayar nih lo, nih. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Yang menurut Anda dukung karena gagasan. Anda nggak bisa jawab karena Anda sendiri nggak punya informasi, nggak punya gagasan. Cepet lo stand up komedi. Lo udah stand up komedi aja atas cepet. Gue kasih duit. Enggak, itu Nora, itu Nora. Lo iya, bukan Nora. Kok sampai segininya ya? Pak Karnelias juga kok mau-maunya menampilkan. Atau maksudnya Karnelias adalah memperlihatkan kepada publik bahwa inilah tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai tokoh selama ini. Mereka yang tidak bisa bernarasi, yang kesulitan mengadukan ide karena barangkali bahannya juga belum ada. Bahkan persoalan gagasan pun mereka pasti perdebatkan. Anda ngerti nggak gagasan itu apa? Loh, kok diskusi serendah ini? Kok bisa-bisanya Noel juga sampai mengeluarkan uang? Ya sudahlah, stand up komedi sajalah. Ini saya yakin, seyakin-yakinnya yang ada di kepalanya Pak Karnelias ini kebingungan yang luar biasa. Ini harus saya hentikan gimana karena dia saya undang. Tapi kalau dilanjutkan bikin rusak citra Karnelias Club, mungkin begitu ya. Aduh. Orang mau kasih kalau mau. Gini, saya kasih tahu ya. Nggak ngerti ideologi. Sorry. Jangan ngomong hal ideologis. Nggak ngerti ngomong gagasan, jangan ngomong gagasan. Anda juga nggak tahu gagasan itu apa. Udah jangan yang mana gagasan Prabowo penting. apa? Nggak penting gue jawab stand up komedi, nggak penting untuk ngejawab stand up komedi nggak pantas. Kan? Lah iya ngapain lu? Saya Stand kasih up tahu komedi. gini. Ngejawab stand up komedi. Pertanyaan stand up komedi, lucu-lucuannya jawabannya. Udah itu. Anda bubarkan GP Mania. Sebelum ke Prabowo, mau ketemu Surya Paloh di Nasdem. Sebetulnya Anda jualan di Ganjar nggak laku, jualan ke Anies nggak laku, sekarang jualan ke Prabowo. Sebetulnya ya itu ampun, Bos. Mau tahu nggak kenapa kok ke Nasdem? Iya. Itu banyak teman-teman gue di situ. Enggak, itu ya ampun, Bos. Ya kita logika aja, lo boleh ngomong banyak teman-teman ini itu. Anda nggak laku jualan di Ganjar karena Anda tidak diapresiasi karena ngerusak, ngerepotin. Mana gitu. rusak? Jualan ke Anies ditolak, sekarang diterima di Prabowo. Bos, Bos, demokrasi nggak seperti apa yang kenyataanmu itu ya. Kenyataannya kita gembira. Gembira di apa Ganjar. Ya kita gembira. Kok kalian pada mau kesurupan gitu gembira? Kita gembira, Anda nggak di Ganjar. Logikamu nggak konsisten. Ya, luar biasa juga ya, saling bongkar. Dibongkar oleh Eko Kun tadi kalau Noel itu sedang menjual. Ya menjual dirinya barangkali ya, menjual relawannya barangkali ya. Siapa lagi yang dijual kalau bukan itu? Jadi bahasa Eko Kun tadi barusan Noel ini sudah menjual pasukannya ke Anies, ditolak. Lewat Nasdem, ditolak. Sampai akhirnya berlabuhlah ke Prabowo. Dan itu telak-telak sekali. Saya kira ini tohokan yang paling besar dari Eko Kun tadi kepada Noel. Logikamu nggak konsisten. Kalau seandainya kau riang gembira, kalian nggak kesurupan. Kita cuma gini. Kalau kalian kesurupan, kita pengen lurusin logikamu. Kesurupan, tapi jangan rusak. Kita pengen lurusin caramu berpikir. Kalau lo ngambil keputusan nggak pernah berpikir 2 tahun dukung Ganjar, baru sadar gagasannya nggak ada. Selama 2 tahun lo blow on. Nggak tahu gagasannya, baru tahu gagasannya nggak tahu gagasannya. Ini apa alasannya dukung Ganjar? Nggak tahu gagasannya. Ada banyak alternatif lain, bisa dukung Anies, bisa dukung yang lain. Jelas-jelas sekarang yang sudah deklarasi yang resmi baru PKS tadi, ada Anies. Tong sampah nggak di sini, tong sampah? Apakah Prabowo sudah deklarasi presiden? Kalau ada tong sampah, gitu loh. ajak ngobrol. Belum. Dia bilang begini. Ya, nampak sekali ya. Saya kira tidak ada diskusi yang sehat di sini, tidak ada diskusi yang mencerahkan. Yang ada hanyalah sering cakar-cakaran. Makanya kalau di video yang saya tulis, yuk sudahlah kita simak sajalah, kita gelar tikar aja lah. Dan yang menarik ini kalau pendapat siapa tadi ya, nantilah kita bacakan secara utuhnya ya. Pokoknya katanya inilah tanda-tanda tumbangnya rezim. Wah, ngeri kali ya. Bahwa ada yang dukung Ganjar karena dia nggak setuju presiden 3 periode. Nah itu dia, kan bisa ada alternatif lain. Nggak nyambung. Tidak ada hubungannya antara dukung seseorang dengan tidak setuju. Ada teriak aja tidak setuju cukup.
Selesai. Kenapa dukung-dukung, tetapi Anda nggak tahu orang yang Anda dukung ini punya gagasan apa enggak, baru sekarang ngomong ya. Perut gue. Gitu loh. Itu artinya ketika Anda ngambil keputusan nggak dipikirin secara matang, sama dengan tolol karena nggak dipikirin secara matang. Dan sama sekarang orang nggak percaya Anda pindah ke Prabowo ngomong gagasan. Enggak, lu pengen jualan. Ada tong sampah nggak? Lu pengen jualan nggak laku, Noel. Jualannya nggak laku, jadinya sekarang Jualan nggak laku. beli itu di situ. Bos baru teriak bubarkan JP Mania, ya kalian udah kesurupan bikin Nggak ada konten. yang Kalau nggak kesurupan. laku ngapain kalian bikin konten? Kita Gini, cuma sejelek-jeleknya ngurusin gue bos, logikanya. kita Emang bos, jelek. kita sudah memberi berkat buat kalian. Berkat apa? Udah Dan, tenang, Nah, jangan saya gemetar kasih tahu ngomongnya, ya. gue nggak Jadi, gini, sedang Nah. mengintimidasi. Tenang kayak Ketika gini, Anda santai gitu, dukung ngobrol Jokowi, ketawa. Anda juga cari jabatan sebagai komisaris. Dan kebetulan Bos. dipecat. Jadi jangan ngomong soal demokrasi, jangan ngomong Nih, soal yang minta pecat itu diri gue sendiri ya. Lu marah sama gua gara-gara dukung Munarman terus Emang gue dipecat. dukung Munarman, gue sampai detik ini tidak akan Makanya. sedikit pun menghilangkan itu, dan gue bangga membela Munarman. Makanya nggak cocok Ayo. dukung Pak Ganjar yang rusuh sama terorisme, nggak cocok. Terorisme Anda apa? cocok Ingat lo, sama pernyataan lo, Ganjar. ini terrecord lo. Ayo lo ngomong apa lo? Ayo, ayo. Palu. Stok palu, teroris bukan? Ayo lo. Dia diketuk palu, Iya, teroris dia bukan? menjadi pendukung teroris, dia kena undang-undang Saking teroris. tololnya, bos, dia kena pasal tidak melaporkan ada kejadian. Undang-undang Bodohnya makin blow on. teroris. Makin blow on. Undang-undang teroris. Udah jadi, udah cocok lo jadi kelompok-kelompok sebetulnya gitu lo. wajar kalau Anda nggak dukung Ganjar karena secara ideologi nggak Ideologi. cocok. Orang-orang yang Coba kita mendukung ngomong kelompok-kelompok ideologi garis apa? keras Kita ngomong nggak ideologi cocok apa? dengan Ganjar. Nggak Apa cocok. ideologi apa? Jadi kita bersyukur Anda nggak di Bisa ngomong memarmut. Ini cuma nerusin soal meluruskan logika Anda saja. Enggak, Keputusan gini yang gini. diambil nggak ada. Tadi kan alasannya Luar biasa ya, Eko lagi-lagi membuat serangan yang bertubi-tubi kepada seorang Noel, tapi serangannya juga saya kira tidak tajam ya, karena dia juga tidak mengerti seperti yang disampaikan tentang apa yang terjadi pada Pak Munarman ya, disebut teroris, padahal jelas-jelas bukan teroris. Iya betul, kalau yang disangkakannya ada dalam undang-undang teroris, tapi kan faktanya bukan sebagai teroris. Ini yang harus dipahami gitu. Nah, orang-orang macam Eko Kun tadi kan tutup mata juga gitu terhadap hal yang itu. Yang penting dia dihukum, selesai. Sedangkan sebaliknya, berapa banyak laporan yang masuk ke kepolisian untuk Eko Kun tadi, Denny Siregar, Ade Armando, dan yang lain-lain, Abu Janda? Nggak ada tuh kelanjutannya. Nggak mungkin dibahas kalau di momen ini ya. kenapa dia dukung Ganjar? Karena nggak mau 3 periode. Sekarang apakah 3 periode itu memang sudah nggak dijalankan lagi Kemungkinan oleh kayaknya relawan? melihat realita hari ini kayak nggak mungkin, gambling lah ya. Karena kita lihat kan kebetulan yang menarasikan, mengorkestrasikan gagasan 3 periode ini kan kawan-kawanku semua datuk gitu. Jadi aku tahu sekali. Nah hari ini kan mulai bisa kayak kawan-kawan Projo mulai menolak gagasan 3 periode. Tapi kan hari ini mulai ada timbul wacana soal penundaan pemilu, dan ini bahaya lagi. Tapi ujung-ujungnya saya yakinkan sekali bahwa itu mereka ingin merusak selain demokrasi dan membajak demokrasi, mereka ingin merusak citra presiden yang kita pilih, yang kita cintai hari ini. Itu. Ya artinya karena saya lihat relawan Jokowi masih bergerak terus. Lah inilah yang bahayanya kalau demokrasi kita modelnya seperti model idol ya, akhirnya ya begini jadinya. Akhirnya kita hanya melihat gerombolan-gerombolan Kita percepat ya. yang Udah 2 periode, terus apalagi gunanya Joman dipertahankan? Harusnya itu yang dibubarkan, bukan ketika dia mencari celah untuk mengkritisi gitu loh, mengkritisi Ganjar dengan cara kayak gitu. Dari Ya, sahabat Argentina semua, kita lihatlah di sini yang ada adalah bagaimana cara untuk mencari kesalahan pihak lawan ya. Bukan mengadu gagasan, bukan mengadu ide, bukan mengadu narasi, bukan mengadu rekam jejak. Sayang sekali. Jadi akhirnya sih dengan tayangan Karnelias ini kita bisa melihat seginilah kualitas dari para
relawannya Ganjar dan relawannya Prabowo. Dan luar biasanya Karni Ilyas mempertemukan itu sehingga tampaklah gitu ketidakberbobotannya cara mereka berpikir, ketidakmatangannya cara mereka berdiskusi, cara mereka berdebat gitu. Sayang sekali, harusnya sih gitu, harusnya kalau Eko atau Noel ini sadar dengan apa yang menjadi tayangan seperti ini, dia harusnya memohon-mohon kepada Karni Ilyas untuk tidak ditayangkan. Karena dengan ditayangkan begini, bikin malu ini. Orang jadi sorak gitu, oh makin ketahuan juga ini berupanya isi pikiran mereka ya. Saling bongkar aib, yang ini jualan, yang ini tutup mata, dan seterusnya. Oke, bro, kalau kita lihat ini kan ada kubunya Ganjar, ada kubunya Anies, kubunya Ganjar dan kubunya Prabowo. Keduanya saling berdebat tentang apa itu gagasan. Bukan bicara gagasannya apa. Gagasan itu apa saja, mereka masih perdebatkan. Anda ngerti nggak gagasan? Anda ngerti nggak gagasan? Terus gagasannya mana? Ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang gagasannya apa, pihak yang lainnya nggak bisa jawab. Saya bantu jawab deh kalau begitu. Ada artikel menarik dari KBA News. Nih judulnya, Gagasan Indonesia 1945, ide yang bakal dipakai Anies pada 2024. Bisa iya, bisa tidak. Karena kalau bicara gagasan, produksi dari Pak Anies Rashid Baswedan ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Berkali-kali memunculkan gagasan, berkali-kali memunculkan ide-ide segar, berkali-kali ide gagasan itu diturunkan menjadi sebuah narasi, diturunkan menjadi sebuah plan action, dilakukan dan menghasilkan kemanfaatan untuk warganya. Itu ya. Oke, kita lihat. Ini tayangan sudah agak lama sebenarnya, 23 November 2022. 1945 adalah kepanjangan dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dan 5 tahun. Ya, 5 tahun masa jabatan tentu ya. Penjabarannya, semangat berarti semangat optimis dan positif. 9 pekerjaan menghimpun sejumlah program. Jadi sekian banyak program dihimpun menjadi 9 kelompok besar. Dan kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Kalau kemarin-kemarin yang lebih sering dinarasikan oleh Pak Anies Baswedan kan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, yang berkeadilan. Nah, ini masih dalam konteks baru-baru ya, kalau tidak salah baru-baru diusung oleh Nasdem. Oke, kita lihat. Anies kemungkinan besar akan memakai konsep Indonesia 1945. Ide ini dicetuskan saat dia mengikuti konvensi Demokrat pada 24 Agustus 2013. Gagasan yang masih sangat relevan sudah dibuat dari sejak 2013, 2023 masih relevan. Ketika itu dia memilih pendekatan berbeda. Jika peserta lain diminta panitia berkeliling Indonesia untuk menyampaikan visi, penggagas gerakan Indonesia Mengajar memilih melakukan pendekatan turun tangan. Luar biasa itu ya. Ada sebelumnya lagi apa? Indonesia Mengajar. Gerakan turun tangan cukup berhasil menarik minat publik. Gerakan sosial ini mampu membetot 45.000 relawan. Salah satu relawan yang dianggap sukses adalah turun tangan Pekanbaru yang membagikan 1.400 masker kepada warga terdampak kebakaran hutan. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Itu dibikin di tahun itu, 2013-2014 sampai saat ini relevan. Anies sudah membawa modal dengan mengantongi kesuksesan menggelar gerakan turun tangan saat mengikuti konvensi Partai Demokrat, dan sekarang Demokrat mengusung Anies. Luar biasa ya. Di sini ide briliannya kembali muncul. Dia mengajukan gagasan Indonesia 1945. Kita tahu 1945 ini tahun kemerdekaan kita. Menurut buku Ketika Anies Baswedan Memimpin Menggerakkan, Menginspirasi, karya Muhammad Husnil, 1945 adalah kepanjangan dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dan 5 tahun.
Penjabarannya, semangat berarti semangat optimis dan positif. 9 pekerjaan menghimpun sejumlah program dan kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Tentu tadi penjelasannya, sejumlah aktivitas, sejumlah kerja-kerja itu dihimpun dalam sebuah kategori 9. Khusus 4 janji kemerdekaan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 5-nya ya periode 5 tahun ya untuk menjalankan gagasan itu. Ketika itu Anies menulis gagasan itu untuk mendapat kepercayaan memimpin negeri di 2015-2019. Anies memberi kunci untuk bisa menggerakkan 9 pekerjaan itu dengan mengajukan gaya kepemimpinan yang menggerakkan. Saya kurang sependapat dengan konsep pemimpin yang menawarkan diri. Saksikan, saya akan hadir untuk menyelesaikan masalah Anda. Itu kuno. Kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kepemimpinan yang menggerakkan, ujar Anies. Kepemimpinan itu, kata Anies, yang memberikan semangat, hadir membawa nyawa, menyajikan nuansa dan menyodorkan perasaan tujuan yang sama. Saat memimpin Jakarta, gagasan Anies semakin tajam. Dia mengaku segala macam yang ditelurkannya di ibu kota dimulai dari gagasan, narasi, karya. Sudah kita buktikan hari ini ya. Dia secara khusus menegaskan konsep ruang ketiga yang menghadirkan ruang keluarga bagi warga di setiap rute pejalan kaki, mall, taman-taman, pusat perbelanjaan, dan transportasi. Pertanyaannya, sudahkah ruang ketiga itu kita bangun untuk menciptakan perasaan kebersamaan? Sudahkah ruang ketiga itu mempersatukan? Sudahkah membangun perasaan kesetaraan? Jawabannya sudah ya. Walaupun dirusak lagi oleh Heri Budi itu. Nah, saya kira itulah gagasan Anies Baswedan. Jadi, buat Noel, buat Eko Kun tadi, silakan belajar. Nggak apa-apa. Meskipun Anda mendukung Ganjar, Anda mendukung Prabowo, belajarlah dari Anies Baswedan. Ya, narasi-narasi yang disampaikannya, gagasan-gagasan yang diberikannya. Mudah-mudahan ada yang kepakai buat Pak Prabowo dan buat Pak Ganjar. Begitu saja ya. Jadi selamatlah. Tadinya saya agak kecewa ya lihat tayangan tidak berbobot dari Pak Karni Ilyas, tapi saya kira hikmahnya adalah itu kemudian kita dipertunjukkan ada 2 relawan dari relawannya Ganjar dan Prabowo yang tidak berbobot. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat.